Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa dan para siswa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya di dalam belajar, di dalam menunaikan tugas. Semoga kita bisa mendapatkan kesuksesan. Baik, Bapak Ibu, sahabat pendidikan dan para siswa, tentu untuk menjelang OSN 2023 ini ya, untuk di jenjang SD, MI, untuk khususnya mata uji atau OSN mata lomba OSN IPA. Nah, di sini IPA terbagi menjadi dua ya, materi fisika dan materi biologi. Untuk bisa mengkaji materi-materi tersebut sebagai bentuk persiapan ya menghadapi OSN ini, tentu saja untuk menjawab soal-soal OSN IPA dibutuhkan materi atau bahan-bahan ya yang bisa menjadi kesiapan di dalam putra-putri kita ya, anak-anak kita menjawab soal-soal OSN 2023 ini. Baik, Preno dalam melalui channel Preno Berbagi hadir untuk menyampaikan diktat Olimpiade IPA SDMI ya, pra OSN dan IMSO untuk materi biologinya ya. Pada video sebelumnya juga sudah di upload ya mengenai diktat Olimpiade IPA SDMI pra OSN dan IMSO biologi. Sebelumnya adalah fisika ya. Maaf, ada ini anak-anak bermain. Baik, di diktat Olimpiade IPA SDMI untuk materi biologi ini disajikan secara lengkap ya sebagai gambaran ya materi yang akan keluar pada Olimpiade OSN ya IPA tahun 2023 ini. Dan ini sering muncul dan para siswa atau peserta OSN IPA ini setelah mempelajari diktat ini, Olimpiade ini akan mendapatkan gambaran ya kesiapan di dalam memecahkan atau menjawab soal-soal OSN ya. Karena di OSN sebelumnya tahun 2022 sebelumnya juga telah banyak ya materi diktat ini mendukung dan membantu para siswa untuk menjawab soal-soal Olimpiade Sains Nasional. Baik, kita kaji bersama ya. Inilah diktat Olimpiade Sains Nasional untuk mata atau materi biologi. Nah, ini disusun oleh Erik Institute Indonesia. Bagian pertama yaitu mengenai biologi, yaitu pembagian ilmu ya dalam biologi. Nah, ini diantaranya ada anatomi, ada botani, ekologi ya, entomologi, epidemiologi ya, ada fisiologi genetika dan sebagainya ya. Nah, ini ada taksonomi seperti apa, zoologi dan sebagainya. Nah, kemudian metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini apa saja? Tahapan penting yang harus dilakukan dalam metode ilmiah ya. Di antaranya merumuskan masalah, melakukan observasi, merumuskan hipotesa, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesa dan meraih hasil kesimpulan. Nah, metode ilmiah ini ya ada dirumuskan dengan Mohedan ya, yaitu merumuskan masalah, O-nya observasi, H-nya hipotesis, E-nya eksperimen, D-nya analisis data hasil eksperimen, dan AN itu kesimpulan ya. Nah, baik.
Kemudian teori asal-usul kehidupan. Nah, di sini ada teori abiogenesis, teori biogenesis, teori evolusi kimia, ada teori evolusi biologi dan evolusi kimia. Nah, itu. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini diantaranya gerak, peka terhadap rangsang, seperti apa, memerlukan makan, bernafas, tumbuh dan berkembang biak ya. Kemudian adaptasi, regulasi, ekskresi ya. Nah, ini untuk menghafal ya, ada untuk ciri makhluk hidup itu sinar R double petir ya. Kemudian ada klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini diantaranya ini kan dibagi menjadi takson ya. Nah, di sini dijelaskan juga. Nah, kemudian ada bakteri, macam-macam bakteri ya, yang menguntungkan dan yang membantu ini merugikan. Kemudian bakteri yang merugikan misalnya bagi manusia contohnya Salmonella typhosa, yaitu penyebab penyakit tipus. Mycobacterium tuberculosis, yaitu menyebabkan penyakit TBC. Clostridium tetani, menyebabkan penyakit tetanus ya. Dan Shigella dysenteriae, penyebab penyakit disentri. Nah, ini sering ditanyakan ya, seperti apa ya ini mengganggu penyakitnya dan penyebabnya dari bakteri apa juga ini. Nah, protista, ada hewan-hewan penggolongan, ada fungi ya, jamur. Kemudian mengenai plantae ya. Kemudian lumut ya, ini juga dikaji lebih mendalam. Di sini nih ada pergiliran keturunan tumbuhan lumut. Di sini ada urutan ya, dari spora, protonema lumut sampai ke spora. Ini sering keluar ya di dalam soal OSN ya, dari tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum tahun 2022 juga. Ini sering gambar ini keluar. Dan dengan membaca diktat ini tentunya anak-anak akan siap ya, lebih siap di dalam menghadapi atau menjawab soal-soal OSN. Nah, di sini dijelaskan secara mendetail klasifikasi tumbuhan paku ya, dibagi menjadi 4 kelas. Kemudian tumbuhan biji atau spermatopita, ini ada gymnospermae, tumbuhan biji terbuka ya. Kemudian ada manfaat tumbuhan biji terbuka apa? Angiospermae, tumbuhan biji tertutup ya. Ini seperti apa sifat-sifatnya, kegunaan ya. Ada dikotil atau dikotiledonae ya. Tanaman dikotil memiliki ciri-cirinya apa ya? Tumbuhan biji berkeping 2. Kemudian tumbuhan dikotil memiliki beberapa suku, apa saja di sini. Kemudian ada monokotil ya, atau berbiji tunggal ya, berkeping 1 ya. Tumbuhan monokotil memiliki beberapa suku, apa aja? Animalia. Nah, ini adalah penggolongan hewan ya. Hewan bersel 1 seperti protozoa ya. Porifera, hewan berpori-pori. Kemudian ada Colenterata, hewan berongga. Vermes, cacing ya. Kemudian ada Arthropoda, hewan berbuku-buku. Insecta, hewan serangga. Nah, ini biasa keluar ya soal-soalnya. Misalnya contoh dari itu, istilahnya juga harus diketahui oleh anak-anak agar bisa menjawab soal-soal OSN ini. Nah, kemudian ini sangat lengkap ya untuk materi biologi. Ada vertebrata, yaitu kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang ya. Ada pisces, ikan.
amfibia, amfibi, reptilia, aves, burung ya. Nah, mamalia itu hewan menyusui. Nah, ini seperti apa? Bisa ditanyakan ya. Kadang-kadang ada soal juga, misalnya yang termasuk lumba-lumba itu masuk mamalia ya. Nah, seperti apa? Nah, ini sangat lengkap ya. Kemudian interaksi antar makhluk hidup juga dipelajari di diktat ini. Interaksi antara organisme atau antar individu, misalnya istilah simbiosis ya, yaitu suatu pola hubungan bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis ya. Simbiosis ini dibedakan ada beberapa macam. Simbiosis mutualisme, contohnya seperti apa, pengertiannya apa. Simbiosis parasitisme ya. Kemudian simbiosis komensalisme. Nah, ini ada antibiosis, yaitu merupakan pola hubungan di antara makhluk hidup di mana salah satu individu mengeluarkan suatu zat yang bisa membahayakan individu lainnya. Contohnya jamur yang mengeluarkan racun yang menghambat atau bahkan mematikan makhluk hidup lainnya. Ini ada istilah lagi predatorisme, yaitu suatu hubungan di mana makhluk hidup yang satu memangsa makhluk hidup lainnya. Interaksi antar populasi ya, ada namanya aleopati, yaitu hubungan antara populasi di mana populasi satu yang menghasilkan sejumlah zat yang bisa menghalangi tumbuh dan kembangnya populasi lainnya. Ada kompetisi juga ada ya. Interaksi antar komunitas, interaksi dalam ekosistem ya. Nah, ini dikaji di diktat biologi ya, OSN ini. Ada sistem alat gerak. Sistem alat gerak pada manusia ya, otot ya. Macam-macam otot, jenis-jenis otot, fungsi otot ya, kerangka, fungsi kerangka apa? Tulang rawan, ada tulang keras, rongga ya, persendian. Nah, di sini juga sering ditanyakan ya, ada sendi apa? Ya, pada pergelangan tangan dan sebagainya. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai kelainan pada tulang ya, sistem otot seperti apa. Nah, ini sangat lengkap sekali. Kemudian diktat Olimpiade biologi ini juga menjelaskan mengenai sistem gerak pada tumbuhan ya. Seperti apa istilah dari sistem gerak tumbuhan ya, teksis, tropisme, seperti apa. Nah, di sini gambar-gambarnya dicontohkan, dan gambar-gambar ini sering muncul ya dalam soal di Olimpiade IPA ya, untuk jenjang SDMI. Apa istilah tropisme ya? Ada nasti atau gerak bagian tubuh yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada taksis ya, yaitu gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh bagian tumbuhan akibat adanya rangsangan. Sistem pencernaan makanan pada manusia juga dikaji di sini ya. Ada sistem kimiawi dan ya, ini ada esofagus ya, kerongkongan lambung. Nah, di sini bagaimana terjadinya adanya asam HCl, lipase, renin ya. Ada fungsi dari HCl lambung dan sebagainya, usus halus ya. Sampai pada proses pencernaan makanan seperti apa ya. Ada proses kimiawi ya. Ada di sini juga usus besar, rektum, anus, dan terakhir gangguan-gangguan ya pada pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan ya, tadi pada manusia, sekarang pada hewan juga ya. Ini dikaji, dicontohkan pada cacing, pada serangga dan sebagainya ya. Ini sangat lengkap sekali, sangat mendetail, sehingga bila mana anak-anak kita ya sudah membacanya, sudah mengkajinya, tentunya ada daya ingat ya, memori, sehingga pada saat soal keluar maka akan bisa menjawabnya ya. Nah, ini sistem pernafasan juga, respirasi ya, fungsi tenggorokan, paru-paru ya. Sistem pernafasan ini dikaji di sini secara mendetail dengan istilah-istilah
yang sangat populer ya. Nah, macam-macam pernafasan di sini juga. Kemudian kelainan pada pernafasan ya. Kemudian sistem pernafasan juga pada hewan juga dikaji di sini secara lengkap ya. Pada katak, pada ikan ya. Kemudian serangga, pada serangga seperti apa sistem pernafasannya. Kemudian sistem peredaran darah manusia ya, transfer dari darah manusia ini seperti ini. Ada ini yang sering keluar juga, ada sel-sel darah ya, ada sel darah merah, sel darah putih ya. Kemudian fungsi jantung seperti apa, pembuluh darah. Nah, ini ada pembuluh darah dibagi 3 ya. Ada pembuluh nadi, pembuluh vena. Nah, ini juga ada penyakit pada sistem transportasi. Kemudian sistem transportasi hewan juga dikaji ya. Di sini ada reptil seperti apa, peredaran darahnya, katak, ikan, dan sebagainya ya. Sistem saraf pada manusia ya, ini juga dikaji secara mendetail dan akan mudah dipahami ya. Nah, untuk itu ya, silakan Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan file ini tentang diktat ini. Silakan bisa memesan di admin yang nomornya ada di deskripsi video ini ya. Nah, ini sangat mendetail sekali, dan bila harus dijelaskan di sini tentunya berjam-jam ya. Untuk itu silakan, ini adalah sebagai gambaran diktat materi Olimpiade Sains Nasional tahun 2023 untuk mata lomba IPA ya. Baik, terima kasih telah mengikuti video ini dengan selesai, dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA guru maupun siswa ya, agar mereka semuanya juga mendapatkan manfaatnya dari video ini, dari konten ini. Terima kasih atas dukungannya, dan dukung terus channel Praetno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video-videonya, dan bagikan link channel YouTube ini ke banyak rekan guru ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi, dan ikuti terus channel Praetno Berbagi dengan cara mengaktifkan notifikasinya sehingga akan mendapatkan video-video yang terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.